Nama Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam, kini menjadi buah bibir publik setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tak hanya itu, Sambo bahkan diduga menjadi orang yang memberi perintah dan merekayasa TKP yang sebelumnya disebut ada tembak-tembakan. Verdi Sambo merupakan jenderal bintang 2 dengan karir yang cemerlang. Sambo pernah terlibat dalam sejumlah kasus besar. Berikut sederet kasus besar yang pernah ditangani oleh Verdi Sambo. Bom Sarinah tahun 2016. Masih ingat kasus aksi bom bunuh diri di Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat? Ya, Verdi Sambo ikut menangani kasus pada tahun 2016 ini. Saat itu Verdi Sambo menjabat sebagai Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya dan berpangkat AKBP. Bersama pimpinannya Krisna Murti, Sambo berhasil menangkap dalang pengeboman. Pembunuhan Wayan Mirna Salihin tahun 2016. Yang tak kalah bombastis juga kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sambo juga menjadi salah satu penyidik yang turut mengungkap pembunuhan Mirna dalam kasus kopi sianida. Jessica Kumala Wongso divonis hukuman 20 tahun penjara karena terbukti telah melanggar pasal tentang pembunuhan berencana. Jessica dinilai membunuh Mirna menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam yang dipesan di Cafe Olivier pada 6 Januari 2016. Kasus Joko Chandra tahun 2020. Saat menjabat sebagai Dirtipidum Polri, Sambo turut serta ikut dalam penangkapan buron kelas kakap yang merupakan terpidana kasus hak tagih atau Chasi Bank Bali, Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelarian Joko Chandra berakhir setelah Bareskrim berkoordinasi dengan polisi di Raja Malaysia. Kebakaran Gedung Kejagung tahun 2020. Kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung yang terjadi pada 22 Agustus 2020 juga pernah ditangani Verdi Sambo saat menjabat sebagai Dirtipidum Polri. Kasus kebakaran menimbulkan berbagai praduga karena bertepatan dengan penanganan kasus buron Joko Chandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari, dan beberapa jaksa lain, serta kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Muncul kecurigaan adanya unsur kesengajaan di balik kebakaran itu untuk menghilangkan barang bukti kasus dan menjadikan para kuli sebagai tumbal. Sambo menyatakan kebakaran terjadi akibat putung rokok para kuli bangunan. Kasus tragedi kilometer 50 tahun 2020. Yang juga masih segar diingatan kasus penembakan Laskar FPI yang terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Ketika menangani kasus kilometer 50, Verdi Sambo sudah menjabat sebagai Kadif Propam. Dua polisi sempat menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan 4 Laskar FPI tersebut. Sambo lalu mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus itu. Menurut Sambo, keterlibatan divisi Propam bukan karena indikasi pelanggaran, namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan apakah sudah sesuai peraturan dari Kapolri. Banyaknya kasus-kasus besar yang ditangani Sambo membuat karir Sambo melesat naik. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka, kondisinya menjadi berbalik. Karir Sambo terancam redup.